Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Suyut MN Chess. Di video kali ini saya akan mengajarkan pembukaan Scott yang diawali dari E4, dibalas E5, kuda F3, kuda C6, D4, E kali D4, kuda kali D4, gajah ke C5. Yang kemarin-kemarin sudah kita upload gajah E3 sama kuda B3 ya. Sekarang kuda kali C6 yang belum ya. Jadi yang kemarin gajah E3, terus kuda B3 ya. Terus sekarang ini kuda kali C6 yang belum ya. Jadi ada 3 variasi. Gajah E3, kuda B3, kuda kali C6 ya. Kalau kuda kali C6, hitam wajib menjawab dengan menteri ke F6. Jadi jangan memakan kuda D kali C6 atau B kali C6. Kurang bagus untuk hitam ya. Menteri F6 dulu mengancam mat-matan di F2 ya. Jika menteri F3 langsung menteri kali F3, G kali F3, B kali C6. Tentunya hitam posisinya bisa mengimbangi permainan putih dan imbang ini ya, bentuk posisinya ya. Jadi putih sangat rugi sekali kalau menteri F3 ya. Tentunya sangat berimbang sekali. Oke, kita kembalikan posisi dari awal lagi. Tentunya jawabannya menteri ke D2 ya. Kalau menteri D2 baru D kali C6 ya. D kali C6 langkahnya suatu misal putih menteri F4 ya tinggal gajah E6. Jadi perkembangan aja ya. Kalau gajah menteri kali C7 nggak berani menteri kali F2 ya. Jadi kalau menteri kali F6 ya tinggal kuda kali F6, kuda C3 ya kuda ke G4. Tentunya hitam akan lebih baik. Oke, paham ya? Kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari menteri D2 tadi ya. Oke, menteri D2 tentunya D kali C6, terus kuda ke C3, hitam juga perkembangan gajah ke E6 ya. Ini langkahnya putih kuda ke A4 ya. Kalau gajah D3 tentunya benteng D8 ya. Cukup berimbang sekali. Kalau pas kuda A4 ini langsung aja benteng ke D8 ya. Tentunya benteng D8 cukup bagus sekali. Terpaksa putih melakukan gajah D3 ya. Tapi tadi kalau suatu misal gajah D3 ya tetap langkahnya benteng D8 ya. Kalau gajah D3 ya benteng D8 gini aja. Cukup imbang sekali untuk hitam ya. Oke, tapi kalau dia kuda ke A4 supaya gajahnya itu tidak menguasai petak F2, diagonal F2 sama B6 ya, diusir kan. Kuda ke A4 tentunya benteng ke D8 ya. Kalau benteng D8 ini langkahnya wajib gajah D3. Kalau menteri E2 tentunya langsung kalah ya karena dikombinasi dengan gajah kali F2 ya. Menteri kali F2 benteng ke D1 cek. Otomatis kalau tidak kehilangan menteri ya harus raja E2, raja E2 disambung langsung sama gajah ke G4 cek. Tentunya raja ke E3 dan menteri ke D4 dan menang ya. Paham ya? Jadi kalau pas posisi menteri D2 benteng D8 ini tadi ya, harusnya ya tetap gajah D3 dilaksanakan ya. Oke. Pas posisi gini. Pas posisi benteng D8 begini ya harus wajib ya gajah ke D3 ya. Paham ya? Jadi menteri E2 cara mengukumnya seperti gitu ya. Setelah gajah D3 tentunya hitam gajah ke D4 ya. Gajah D4 ini langkahnya putih ini rokade sama C3 ya. Tentunya rokade sama C3 ya. Kalau rokade atau C3. Sekarang yang kita bahas C3 dulu ya. Kalau C3 ya tentunya langsung kombinasi gajah kali F2, menteri kali F2, benteng kali D3, menteri kali F6, kuda kali F6 ya.
Kuda C5, tentunya putih juga mengambil pion B7 biar pionnya pecah-pecah ya. Tentunya benteng D8, kuda B7, benteng B8, kuda ke C5, terus dikejar sama benteng ke B5 ya. Benteng B5 tentunya ini kalau kuda kali E6 ya tentu unggul hitam ya. Perkembangannya hitam sudah cepat sekali ya, tentu B4. Setelah B4 ini terjadilah kombinasi untuk hitam ya. Tentunya kuda kali E4 ya. Kalau kuda kali E4 nggak mungkin karena ada benteng E5. Tentunya balik ya. Perwiranya balik dan posisi unggul hitam ya. Paham ya? Hitam tidak mau seperti begitu, putih tidak mau seperti itu, dia melancarkan A4. Setelah kuda kali E4 melancarkan A4. Jadi dikualitaskan sama hitam ya. Bagus sekali langkahnya benteng kali C5. B kali C5 baru gajah ke C4. Jadi gajah C4 itu langkah kunci yang paling bagus ya. Untuk mencapai keseimbangan dan kemenangan ya. Paham ya? Jadi apa langkahnya? Sekarang kita periksa satu persatu. Langkahnya tentunya benteng B1 dan gajah E3 yang terutama yang terbaik ya. Jika ini benteng B1, maka langkahnya raja ke D7 ya. Kalau benteng ke B7 nggak mungkin karena ada benteng ke E8 ya. Tentu langsung kalah ya dengan ancaman kuda kali C5 ya. Tentunya langsung kalah. Kalau benteng kali A7 ya tentunya kuda ke G3 ya. Paham ya? Jadi langsung kalah ya. Oke. Jadi posisinya sangat gak enak sekali untuk putih ya. Setelah benteng B1 nggak mungkin, benteng B7, langkahnya raja D7, terus gajah E3, langkah yang terbaik untuk putih. Langsung aja benteng ke E8. Jadi cara mengukumnya seperti gitu ya. Apa ini? Setelah benteng ke D1, ya raja ke C8. Benteng ke D4, ya ditarik aja gajah ke A6 ya. Apa langkahnya ini? Setelah C4, ya kan? Jadi C3-nya diancam, dimajukan C4 ya otomatis mau rokade kan putih ya, jangan boleh. Langkahnya kuda kali C5 ya. Jadi raja F2, tentunya langsung kuda ke E4 lagi ya. Raja F3 baru C5. Jadi langkahnya cukup bagus sekali kan. Kalau benteng kali E4 tentunya gajah ke B7 dan hitam akan unggul ya. Jadi kalau bentengnya lari ya gajahnya makan C4 ya, tentu akan unggul ya. Cara mengantisipasinya seperti itu ya. Jadi kalah kualitas tapi serangannya yang dahsyat sekali ya. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah ke E3 tadi ya. Oke. Posisi tadi gini, oke. Gajah C4, benteng B1 sudah ya. Sekarang variasi kedua, gajah ke E3 ya. Kalau gajah E3 ini jawabannya yang bagus untuk hitam ini rokade langsung ya. Masih posisi rajanya masih belum bisa rokade untuk putih. Raja ke jawabannya raja D1 atau eh, benteng D1 ya. Oke, jadi kita bahas dulu raja D1 ya. Raja D1 atau benteng ke D1. Jawabannya putih ya. Oke, saya kembalikan posisi. Sekarang gajah E3 rokade terus raja ke D1. Kalau raja D1, mari kita periksa cara penyerangannya hitam ya. Benteng ke D8. Kalau raja D1 diserang benteng ke D8 karena gajah D4 gak mungkin, ada kuda ke F2 cek dapatkan benteng, otomatis raja lari lagi ke C2 baru benteng ke D3 ya. Benteng ke D3 ini tentunya benteng H ke E1.
ya, benteng H ke E1. Ini apa langkahnya setelah benteng H ke E1? Tentunya langkahnya ini benteng kali C3 kan. Benteng kali C3, Raja B2, baru gajah ke D5. Ya, sangat bagus sekali. Walaupun kalah kualitas, tapi penyerangannya dahsyat sekali ya. Setelah benteng kali C3, benteng ke A3. Maunya putih, bentengnya yang paling bagus diadu biar biar ndak apa itu penyerangannya biar agak berkurang kan. Otomatis hitam ndak mau. Benteng C4, benteng B3 mengancam mat, cukup dengan H6 aja langkahnya ya. H6. Jadi pas posisi begini, langkahnya benteng ke B8, cek, baru raja ke H7. Pionnya A5 ini kena ya. Apa langkahnya? Langkahnya otomatis pion A5 ya, A4-nya kan diancam sama benteng, atau benteng ke C1 ya. Kalau benteng C1 otomatis pion bentengnya kali A4 ya. Oke, jadi langkahnya A5, baru kuda ke F6, ditariknya kembali ya. Cara menghukumnya begitu ya. Apa langkahnya kuda F6? Tujuannya ini kuda F6, gajah kali G2 ya. Jadi G3 baru kuda ke D7 ya. Setelah kuda D7, benteng B7 ya, pionnya A yang dijaga A6 ya. Kalau benteng kali C7 otomatis kuda ke E5 ya. Langkahnya seperti gitu ya. Kalau dicegah sama kuda E5, dicegah sama gajah F2, tentunya benteng kali C5 ya. Jadi kalau gajah kali C5, tentunya kuda kali C5, kudanya mengancam benteng dan mau ngancam kuda ke D3 ya. Paham ya? Oke, sudah paham. Saya kembalikan posisi dari tadi. Kalau gajah F2 seperti itu, tentunya benteng kali C7 baru kuda ke E5 ya. Kuda ke E5 dengan ancaman kuda ke D3 ya. Jadi kalau pas benteng ke D1, E2 ya benteng ke E4 dengan ancaman benteng kali E3, kuda kali C4. Otomatis unggul hitam seru ya. Tentunya raja ke A1, raja ke A1 baru benteng ke A4 cek. Raja ke B1 baru benteng ke E4. Kalau gajah ke D2 langsung kuda ke F3. Cara penyerangannya seperti begitu ya. Tapi kalau gajah ke F2 ya bentengnya ke cek ke B4 ya. Raja A1 baru kuda ke C4 ya. Kalau benteng ke C1 ya benteng ke A4, raja ke B1 baru gajah ke E4, benteng C2 baru kuda ke A3. Tentunya menang hitam ya. Apa langkahnya setelah kuda C4? Mungkin benteng ke E2 ya kuda ke A3 ya. Benteng ke B2 ya benteng ke A4 ya. Jadi apa langkahnya ini? Kalau benteng ke C8 ya tinggal kuda ke C4 cek. Jadi bentengnya diancam kan. Benteng ke A2 ya benteng kali A2, raja kali A2, kuda ke B6 dan mendapatkan benteng di C8 ya. Suatu misal ini bentengnya tadi larinya ndak ke C8 ya, mungkin ke E7 ya. Kalau ke E7 ya tinggal gajah ke E6 ya. Apa langkahnya? Kalau pas bentengnya ditarik ke B8 ya tinggal kudanya ke cek ke C4 ya. Raja ke B1 ya gajah ke F5, raja ke F2 ya benteng ke A1. Cekmat juga ya. Paham ya? Jadi tinggal ditutup sama benteng ke B1 aja, tentu ya pasti kalah ya. Paham ya? Oke, kalau sudah paham, saya kembalikan posisi dari gajah E3.
posisi saya kembalikan dari gajah E3 begini ya. Kalau gajah E3 tadi langkahnya langsung rokade ya. Rokade, ini kalau raja D1 tadi sudah kita bahas. Sekarang yang kita bahas benteng ke D1 ya. Benteng ke D1 ya. Kalau benteng D1 tentunya langkahnya benteng ke B8 ya. Kalau benteng B8 dia mungkin langsung dengan benteng ke D4 ya. Kalau benteng D4 tentunya langsung F5 aja. F5. Jadi benteng kali gajah di C4 ya tentunya benteng ke B1 nggak mungkin ya kan. Otomatis putih raja D1 dengan tujuan mau melepas ikatannya ya. Setelah benteng B1 otomatis gajah ke C1 ya. Setelah gajah C1 ditutupkan ya gajah ke B3 cek ya. Kalau raja itu tentunya ke E2 baru kuda kali C3 cek ya kan. Raja ke E3, kalau raja ke E3 ya tentunya antara raja E3 dan raja D2 ya. Kita bahas raja D2 dulu. Kalau raja D2 kuda E4 cek lagi. Kalau raja E3 baru gajah ke D5 ya. Setelah benteng H ke E1 baru G5 ya dengan ancaman F4 kan. Kalau G3 baru kuda kali C5. Tentunya sangat unggul sekali ya. Hitam dengan kompensasi kalah kualitas tapi menang pion banyak ya. Oke, dan bisa meneruskan sendiri karena ada ancaman benteng ke B3 dan seterusnya. Paham ya? Oke, jadi saya kembalikan posisi dari tadi setelah begini raja D2 sudah, sekarang raja ke E3. Kalau raja E3 tentunya kuda kali A4 ya. Dicek cukup lari biasa aja, nggak ngefek sama sekali ya. Dicek ke D8 ya tentunya langkahnya kuda kali A4 ini cukup bagus sekali. Dia benteng E1 untuk melepas ikatan kan. Kuda kali C5 ya. Setelah kuda kali C5 ini masih diikat terus kan langkahnya ya. Mungkin gajah ke D2 ya benteng ke B2 ya. Kalau benteng ke C1 ya tentunya kuda ke E6 ya. Dengan ancaman C5 juga. Kalau ngepen benteng ke B4 ya otomatis C5. Benteng cek ke B8 ya raja ke F7. Kalau benteng ke C3 tentunya mau ngadu benteng ya cukup dengan F4. Dan setelah itu gajahnya dicekkan ke petak putih karena rajanya tetap menjaga gajah D2 ya. Otomatis raja di D3 langkah C4 juga bisa, atau langkah gajah ke C4 gajah ke C2 aja ya. Langsung benteng kali B8 dan unggul menang pion banyak ya, diteruskan sendiri. Oke, jadi pas posisi begini kalau gajah ke C3 juga tidak membantu karena F4-nya ngecek di rajanya lari kemana, gajahnya dibuang ke raja ke E4 ya gajah ke C2. Kalau raja ke D3 ya gajah ke C4 ya. Tentunya benteng B8 juga hilang ya. Oke, paham ya? Dan tentunya unggul hitam seru ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi dari rokade ya. Oke, jadi sudah paham ya untuk pembahasan unggul kualitas hitam ini ya antara kuda E4 dan gajah C4. Jawabannya gajah E3. Oke, saya kembalikan posisi dari rokade. Oke, saya kembalikan posisi dari gajah E3 dulu. Ada yang kurang kita bahaskan biar lebih jelas ya. Gajah E3, rokade, benteng D1, benteng ke B8 ya. Tentunya benteng D4 tadi ya. F5, jadi korban kan. Raja B1, benteng ke B1 cek, gajah C3, gajah C1 maksud kami. Gajah B3,
Raja E2, kuda kali C3 ya. Raja E3, kuda kali A4 ya. Jadi langkahnya tadi benteng E1 langsung kuda kali C5 ya. Sekarang kalau uh, benteng ke D8 ya tentunya raja ke F7 ya. Cara mengantisipasi seperti itu ya. Mungkin pionnya A7 sama C7 itu kena ya nggak apa-apa ya. Jadi pas raja benteng ke D7 ya tinggal raja ke G6. Jadi larinya tetap ke petak putih ya. Benteng kali C7 baru gajah ke D5 ya. Jadi menjaga petak C6 setelah benteng kali A7 baru kuda kali C5 langkah yang terbaik ya. Jadi dengan ancaman kuda B3 ya setelah benteng ke E1 ya tetap kuda ke B3. Jadi gajahnya ini cukup bisa jalan ke D2. Kalau ke D2 tentunya langsung aja kuda kali D2 ya. Di bentengnya makan B1 ya dimakan pakai kuda ya. Kalau raja kali D2 ya benteng ke B2, raja ke E3 ya benteng kali G2. Tentunya unggul kualitas dan menang pion banyak ya. Tentunya bisa melanjutkan sendiri ya dengan posisi seperti begini ya. Paham ya? Jadi pas tadi benteng ngecek di D8 tadi cara mengantisipasinya seperti itu ya. Oke, jadi gajah E3 setelah ulasan ini tidak ada yang ketinggalan. Oke, saya kembalikan posisi ke langkah teknya rokade. Saya kembalikan posisi dari C3 ya. Kalau C3 tentunya tadi sudah kita bahas gajah kali F2 ya. Ah, ini langkahnya langsung rokade. Kalau rokade langkahnya yang terbaik untuk hitam ini B5 ya. Langsung aja B5 ya. Jadi memancing kan. Memancing C3. Jadi kalau tentunya langkah yang terbaik untuk putih kan kuda C3. Tapi kalau C3 ini langsung aja makan aja. B kali A4, C kali D4, menteri kali D4. Tentunya gajah D3-nya diancam sama menteri. Kalau gajah lari menteri kali D2, kalau benteng ke D1 ya tentu gajah ke G4 dengan ancaman gajah kali D1. Kalau gajah tutupkan ke E2 ya menteri kali D2, benteng kali D2, gajah kali E2. Tentunya langsung kalah ya putih dengan benteng kali E2 dan benteng ke D1 cek. Ya, tentunya langsung kalah, paham ya. Jadi kalau tidak dimakan pun kalah perwira 1. Oke, saya kembalikan posisi dari kuda ke C3 aja ya. Berarti B5 tadi tidak boleh C3. Tentunya kuda ke C3 dan hitam perkembangan kuda ke E7 ya. Kalau menteri ke G5 dengan ancaman supaya mengurangi dan bermain akhir ya. Jadi kalau enggak gitu ada ancaman kuda G6, gajah ke E5 macam-macam ya. Tentunya menteri kali G5, gajah kali G5, A5 langkahnya untuk ending yang bagus ya. Apa langkahnya ini? Mungkin benteng ke B1 baru F6 ya, langkahnya seperti itu. Kalau gajah H4 langsung kuda ke G6. Kalau gajah ke G3 ya kuda ke E5 ya. Langkahnya seperti itu, kuda ke E2, gajah ke B6, gajah kali E5, F kali E5 dengan ancaman masih gajah di A2 ya. Kalau A3 tentunya rokade ya. Jadi hitam unggul memelihara sepasang gajah dan perkembangannya sangat bagus sekali ya. Tentunya belajar kawan-kawan catur, belajar middle-nya dan permainan tengahnya ya. Oke, dan permainan akhirnya maksud kami ya, middle-nya dan permainan akhir ya. Oke, jadi saya kembalikan posisi pada langkah ke gajah G5, menteri G5 tadi ya. Menteri G5 sini makan A5 langkahnya ya. Tentunya langkahnya benteng B1 F6 ya. Jika ini gajah ke F4 ya langkahnya yang bagus gajah ke B6 ditarik lagi ya gajahnya ke B6. A3 ya mungkin ya kuda G6 langsung kuda G6
gajah ke G3. Kalau gajah ke D2 kurang bagus karena ada langkah gajah ke D3 dengan ancaman benteng kali D2 ya. Kurang bagus ya. Jadi bagusan hitam kalau gajah D2, kalau gajah G3 ya H5. Kalau H4 ya langsung menempati petak ke G4, kuda ke E5 ya. Tentunya endingnya sama permainan tengahnya hitam lebih menguasai ya. Oke ya, jadi opening Scott kuda kali C6 ini sampai di sini dulu. Saya akhiri sampai di sini dulu. Jika senang dengan variasi Scott kuda C6 ini, silahkan subscribe, like, komen, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi membuat opening-opening yang menarik. Gen Unasumus, kita satu keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.